Sepertinya Anda mungkin pernah merasakan ketidaknyamanan ketika merasa tidak disukai oleh seseorang, yang terkadang terungkap melalui ekspresi mereka, baik dengan kritikan terbuka atau dengan menghindari Anda. Ini adalah pengalaman yang tidak menyenangkan, terutama ketika Anda merasa dekat dengan seseorang dan baru menyadari bahwa mereka sebenarnya tidak menyukai Anda. Dalam keadaan seperti ini, seseorang mungkin berpura-pura ramah di depan Anda, tetapi sebenarnya memiliki perasaan yang berbeda. Ada beberapa tanda yang dapat mengindikasikan bahwa seseorang diam-diam tidak menyukai atau bahkan membenci Anda. Yang pertama adalah bahasa tubuh yang tertutup dan senyuman palsu. Orang yang tidak menyukai Anda mungkin tidak akan secara langsung mengungkapkan perasaannya, tetapi tanda-tanda itu bisa ditemukan dalam bahasa tubuh mereka. Mereka mungkin akan menunjukkan sikap defensif, seperti menyilangkan tangan atau kaki, yang menandakan ketidaknyamanan atau perasaan tidak suka. Misalnya, jika seseorang yang biasanya ramah tiba-tiba meninggalkan Anda begitu Anda tiba, itu bisa menjadi pertanda bahwa mereka tidak benar-benar ingin berada di dekat Anda. Selain itu, orang yang diam-diam tidak menyukai Anda mungkin akan berusaha menunjukkan sikap ramah, seperti tersenyum atau mengiyakan pembicaraan Anda, tetapi senyuman mereka mungkin terlihat palsu. Senyuman tulus biasanya melibatkan otot-otot di sekitar mata, yang disebut orbicularis oculi, tetapi senyuman palsu cenderung terbatas hanya pada bibir. Jika Anda melihat seseorang tersenyum namun ekspresinya terasa dipaksakan atau tidak tulus, itu bisa menjadi indikasi bahwa mereka sebenarnya tidak menyukai Anda. Apakah Anda pernah mengalami situasi seperti ini sebelumnya? Yang kedua, tanda lainnya adalah perilaku terkait kontak mata yang ekstrim, entah itu menghindarinya atau bahkan terlalu intens. Meskipun tidak selalu mengindikasikan ketidaknyamanan atau ketidaksukaan, perilaku terkait kontak mata bisa memberikan petunjuk tentang perasaan seseorang terhadap Anda. Beberapa orang mungkin menghindari kontak mata karena sifat mereka yang pemalu atau karena mereka merasa cemas dalam situasi sosial. Namun, penting untuk diingat bahwa kontak mata adalah salah satu bentuk bahasa tubuh yang kuat dalam mengekspresikan perasaan. Dalam sebuah artikel yang membahas tentang bahasa tubuh, para peneliti mengamati interaksi antara individu dengan teman atau pasangan mereka. Mereka menemukan bahwa tingkat kontak mata dapat mengindikasikan seberapa besar perasaan seseorang terhadap orang tersebut. Hal ini mungkin disebabkan oleh jumlah neuron yang lebih banyak di mata kita, yang mencerminkan apa yang kita lihat. Saat seseorang merasa tertarik atau menyukai seseorang, mereka cenderung melakukan lebih banyak kontak mata. Jadi, ketika seseorang menghindari kontak mata saat berbicara dengan Anda, ini bisa menandakan bahwa mereka merasa tidak nyaman atau mencoba menyembunyikan sesuatu, terutama jika ini merupakan perubahan dari perilaku biasa mereka. Namun, jika kontak mata terlalu intens, ini juga bisa menjadi tanda yang tidak baik. Kontak mata yang terlalu kuat atau terkesan sinis mungkin menandakan bahwa orang tersebut tidak melakukan kontak mata secara alami, dan ini bisa menjadi pertanda bahwa mereka mencoba untuk menampilkan sesuatu yang tidak benar. Jadi, penting untuk memperhatikan konteks dan situasi saat menafsirkan perilaku terkait kontak mata seseorang. Yang ketiga, adalah kurangnya respon mirroring atau mencerminkan saat berinteraksi denganmu. Konsep mirroring mengacu pada respons alam bawah sadar seseorang yang menyesuaikan dengan lawan bicaranya, baik dalam gerakan tubuh, ekspresi wajah, maupun intonasi suara. Dalam psikologi, ini dikenal sebagai efek kameleon atau chameleon effect. Sebagai contoh, seseorang yang tertarik pada lawan bicaranya cenderung secara tidak sadar meniru intonasi suaranya, mungkin dengan merendahkan volume suaranya dari biasanya. Namun, jika seseorang tidak menyukaimu secara diam-diam, mereka mungkin tidak menyesuaikan bahasa tubuh, ekspresi wajah, atau intonasi suara mereka denganmu. Bahkan, mereka mungkin menunjukkan respons yang bertentangan, seperti mencoba menghindar atau terlihat canggung. Yang keempat, adalah ketika diajak berbicara, jawabannya singkat dan langsung pada tujuan. Ketika kamu sudah cukup lama mengenal seseorang, biasanya kamu akan memiliki pemahaman tentang bagaimana mereka merespons saat diajak berbicara. Apakah mereka biasanya antusias atau cenderung kurang responsif? Jika tiba-tiba orang yang biasanya ramah merespon dengan dingin dan singkat, seperti hanya memberikan jawaban yang padat, mungkin mereka merasa tidak nyaman dalam interaksi denganmu. Untuk memverifikasi perasaanmu, coba ajukan pertanyaan tentang minat atau hobi mereka. Jika jawaban mereka tetap singkat dan kurang antusias, itu bisa menjadi indikasi bahwa mereka tidak tertarik untuk memperdalam pembicaraan.
Analoginya seperti ini, ketika seseorang tidak tertarik berbicara dengan seseorang, mereka cenderung enggan memberikan respon yang panjang. Sebaliknya, jika seseorang menikmati percakapan denganmu, mereka akan dengan antusias menceritakan lebih banyak hal, bahkan tanpa diminta. Yang kelima, adalah respon chat yang hanya berupa emotikon. Pasti kamu punya media sosial seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, atau yang lainnya, kan? Nah, saat kamu berbincang dengan seseorang melalui chat di platform tersebut, perhatikan responnya. Apakah dia hanya membalas dengan emotikon, seperti senyum atau jempol? Ini bisa menjadi indikasi bahwa dia mungkin tidak begitu antusias untuk berbincang denganmu via chat. Tentu saja, ada kemungkinan dia sedang sibuk atau memang lebih suka berkomunikasi singkat, tapi biasanya orang akan mencoba meluangkan waktu untukmu jika dianggap penting atau menyenangkan untuk diajak berbincang. Perubahan drastis dalam perilakunya, seperti dari ramah menjadi dingin dan monosilabik saat chatting, bisa menjadi petunjuk bahwa dia mungkin tidak begitu tertarik padamu secara diam-diam. Lagi pula, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengetik satu kalimat di chat? Jika dia bahkan tidak bisa meluangkan waktu untuk mengetik pesan teks, mungkin kamu perlu mempertimbangkan untuk mencari teman yang lebih responsif. Yang keenam, ekspresi wajah yang menunjukkan ketidaknyamanan. Orang yang tidak suka biasanya secara tidak sadar menampilkan ekspresi wajah yang mengisyaratkan ketidaknyamanan saat berada di dekatmu. Sebagai contoh, menurut penelitian yang dilaporkan oleh Insider.com, ekspresi seperti bibir yang ditarik ke samping adalah tanda bahwa seseorang mungkin tidak menyukaimu. Biasanya, ekspresi ini muncul ketika seseorang merasa tidak suka atau tidak setuju dengan sesuatu. Ini bisa menjadi pertanda bahwa dia tidak begitu senang dengan kehadiranmu. Jadi, perhatikan reaksi ekspresifnya saat bersamamu. Demikianlah beberapa tanda bahwa seseorang secara diam-diam mungkin tidak menyukaimu. Penting untuk memahami bahwa tanda-tanda tersebut perlu dilihat secara keseluruhan, karena banyak faktor yang dapat memengaruhi perilaku seseorang, seperti suasana hati, masalah pribadi, atau kepribadian. Meskipun begitu, dengan memahami tanda-tanda ini, setidaknya kamu dapat lebih memahami kompleksitas manusia dan bagaimana mereka mengekspresikan perasaan mereka. Demikian video kali ini. Apakah kamu memiliki pengalaman menarik terkait pembahasan di atas? Tulis pendapat kamu di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kamu menyukai konten ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Terima kasih dan sampai jumpa dalam video berikutnya.